Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Arsnesia, jumpa lagi bersama saya Rita Herlina di pertemuan kelima yang akan mengangkat tema tentang peranan manajemen komunikasi terhadap motivasi karyawan. Uraiannya membahas tentang karakteristik karyawan dalam menentukan masa depan perusahaan, peranan manajemen komunikasi di perusahaan, dan mengembangkan kompetensi komunikasi antar pribadi. Kita awali dengan karakteristik karyawan menentukan masa depan perusahaan. Faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja seorang pegawai adalah satu, pendidikan, motivasi, disiplin kerja, keterampilan, sikap dan etika kerja, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan, lingkungan kerja dan iklim kerja, teknologi, sarana produksi, jaminan sosial, manajemen, dan kesempatan berprestasi. Namun dari kesemuanya ini ada satu hal yang paling mempengaruhi produktivitas kerja menurut Panji dan Anoraga, yaitu sikap dan etika kerja. Mengapa? Karena menurut Panji dan Anoraga, sikap seseorang atau kelompok orang dalam membina hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang di dalam kelompok itu sendiri maupun dengan kelompok lain, dan etika dalam hubungan kerja sangatlah penting. Artinya, dengan tercapainya hubungan dalam proses produksi akan meningkatkan produktivitas. Dan di sini, sikap dan etika pun berkaitan dengan bagaimana kita bertingkah laku, berhubungan dengan orang lain. Jika sikap atau etikanya baik, maka produktivitas kerjanya pun akan baik. Kita simak contoh video berikut ini. Berikutnya, peranan manajemen komunikasi di perusahaan.
Pentingnya manajemen komunikasi di dalam perusahaan, artinya di sini dalam bisnis, kata Bernard dalam Lutyens mengatakan, komunikasi membuat sistem kooperatif organisasi menjadi lebih dinamis dan menghubungkan tujuan organisasi dengan semua manusia yang terlibat di dalamnya. Di mana komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, dikaitkan dengan pentingnya manajemen komunikasi dalam bisnis atau perusahaan adalah dengan kita memahami ilmu komunikasi, maka di sini kita akan mengetahui bagaimana komunikasi secara verbal maupun non-verbal di antara satu dengan lainnya. Dan hal ini tentunya akan mengurangi kesalahpahaman dan hambatan-hambatan komunikasi lainnya. Kata Robbins, terdapat 3 metode pokok dalam mentransfer makna, yaitu menggunakan komunikasi lisan, tertulis, dan non-verbal. Komunikasi lisan digunakan bila diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima. Pesan relatif sederhana, tidak memerlukan catatan sebagai dokumen. Jadi komunikasi lisan ini komunikasi yang disampaikan melalui kata-kata dalam mulutnya. Lalu komunikasi tertulis digunakan bila membutuhkan bukti dokumen dari komunikasi tersebut. Dan komunikasi tertulis ini merupakan komunikasi yang menggunakan tulisan. Baik komunikasi lisan maupun tertulis ini merupakan kategori komunikasi verbal. Lalu komunikasi non-verbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata terucap dan tertulis. Pesan ditransfer melalui gerakan tubuh, intonasi, ekspresi wajah, dan sebagainya. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis ataupun lisan. Contohnya, yang tertulis membuat dan mengirim surat pengantar barang ke suatu perusahaan. Lalu, yang secara lisan berdiskusi dalam suatu kerja tim, melakukan wawancara kerja dengan para pelamar kerja di suatu perusahaan, mengadakan pengarahan untuk staf karyawan dalam suatu perusahaan, melakukan negosiasi dengan pelaku bisnis lain, mengadakan pelatihan manajemen kepada para manajer operasional lini bawah, melakukan presentasi proposal tentang pengembangan perusahaan di hadapan tim penguji, melakukan konferensi jarak jauh melalui komputer telekonferensi dengan perusahaan atau pihak lain. Dan satu lagi, contoh secara tertulis, itu melakukan chatting dengan teman sejawat di internet. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa menggunakan kata-kata tetapi melalui perantara lain di dalam diri kita. Yang pertama, ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini menunjukkan suasana hati seseorang, apakah bahagia, apakah marah, ataukah bosan, dan lain sebagainya. Ekspresi wajah biasanya ditunjukkan dari antusias wajah yang ditunjukkan seperti senyuman, kemudian muka masam, dan lain sebagainya. Yang kedua, gestur adalah gerakan tubuh. Ini menunjukkan penegasan seseorang, seperti misalnya melambaikan tangan, bertepuk tangan, kemudian menggelengkan kepala, menunjukkan tidak mau, atau mengangguk untuk menunjukkan keinginan mau. Lalu yang ketiga, postur tubuh adalah komunikasi nonverbal yang menunjukkan bagaimana sikap seorang terhadap sebuah ketegasan tertentu. Misalnya postur tubuh yang tegak akan menunjukkan seorang itu dianggap sebagai seorang yang tegas. Dan sebaliknya, jika malas, postur tubuhnya bongkok, lemas, akan menunjukkan seorang itu seorang pemalas atau yang kurang tegas atau kurang bijaksana. Yang keempat, paralinguistik adalah komunikasi nonverbal yang berkaitan dengan suara. Seperti misalnya tinggi, rendahnya nada, volume atau besar kecilnya suara, kemudian berkaitan dengan cepat atau lambatnya berbicara. Dan biasanya hal ini berkaitan dengan
budaya setempat ya, cara seseorang berbicara itu. Lalu yang kelima, kontak mata. Kontak mata ini hampir mirip dengan ekspresi wajah karena akan menunjukkan suasana hati seseorang. Namun kontak mata ini lebih spesifik karena dari matanya akan menunjukkan kejujuran seseorang. Dengan matanya akan terlihat seseorang itu berbohong atau tidak. Seseorang yang bahagia biasanya atau yang sedang kegeeran itu biasanya akan menunjukkan pupil matanya membesar. Atau seseorang yang sedang marah akan menunjukkan matanya itu berwarna merah, pupilnya juga membesar. Kemudian yang keenam, sentuhan adalah komunikasi nonverbal yang berkaitan dengan tingkat atau menunjukkan keakraban seseorang, misalnya ketika bersalaman ditujukan kepada sahabatnya, berpelukan ditunjukkan untuk menunjukkan kasih sayang, menampar untuk menunjukkan kemarahan. Jadi ada sentuhan di sana. Yang ketujuh, penampilan adalah komunikasi nonverbal yang memperlihatkan keadaan seseorang dilihat dari warna yang digunakan, pakaiannya, sepatunya, tasnya, model rambutnya, model hijabnya mungkin, kendaraan yang digunakannya, kemudian bentuk rumah yang dimilikinya, segala sesuatunya yang berkaitan atau melekat dengan dirinya disebut penampilan. Dan tentunya itu akan menunjukkan kepribadian seseorang. Lalu yang ke-8, proxemics adalah komunikasi nonverbal berkaitan dengan jarak. Jarak ini akan menunjukkan seberapa besar keintimannya, apakah dia memiliki zona intim, zona pribadi, zona sosial, atau zona publik. Jadi semakin jauh berarti semakin tidak terdapat hubungan yang baik. Semakin intim artinya memiliki hubungan yang sangat intim, dan itu bisa ditujukan untuk pasangan, keluarganya, di dalam suami istri atau anak dan orang tuanya. Tujuan komunikasi nonverbal adalah memberikan informasi, mengatur alur suatu percakapan, mengekspresikan emosi, memberi sifat, melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan verbal, mengendalikan atau mempengaruhi orang lain, dan mempermudah tugas-tugas. Oleh karenanya di sini sesungguhnya komunikasi nonverbal itu 60 hingga 70% lebih menguasai dibandingkan komunikasi verbal. Lalu bagaimana cara mengembangkan kompetensi komunikasi antar pribadi di dalam sebuah organisasi? Yang pertama adalah keterbukaan. Artinya di sini adalah sikap mau menerima masukan, saran, informasi dari orang lain. Juga bisa diartikan keterbukaan ini adalah sikap jujur, terbuka mengenai informasi diri, baik secara pribadi maupun umum yang disampaikan kepada orang lain. Khusus mengenai informasi yang bersifat pribadi, yang bersifat rahasia, mengandung masalah pribadi yang sangat rumit, hendaknya keterbukaan ini tidak sembarangan diumbar, tetapi harus menunjuk kepada seseorang tertentu atau seseorang yang khusus memiliki keahliannya. Hal tersebut penting, atau keterbukaan ini penting dalam rangka untuk bisa meningkatkan saling kepercayaan, dan yang lebih penting lagi adalah agar bisa mencurahkan isi hati ini demi menyehatkan jiwa seseorang. Yang kedua, empati adalah merupakan sikap peduli terhadap orang lain dengan cara apa? Merasakan sesuatu yang orang rasakan melalui atau dengan cara menempatkan diri kita berada di posisi orang lain. Jadi empati bukan simpati. Kalau simpati itu hanya turut prihatin, turut merasakan, turut berduka cita.
Tapi kalau empati benar-benar menempatkan diri kita berada di posisi orang lain. Yang ketiga, dukungan adalah sebuah sikap untuk memberikan support, dorongan, semangat pada orang lain tanpa merasa diri kita dilangkahi atau tersaingi. 4. Rasa positif artinya memiliki perasaan positif terhadap dirinya, yakin bahwa dirinya mampu dan bisa menjalankan segala sesuatu yang bernilai positif buat orang lain. Kemudian memiliki keyakinan atas kemampuan untuk mengatasi berbagai macam persoalan, dan selalu positive thinking, tidak merasa iri hati, dengki terhadap orang lain, dan menganggap bahwa orang lain juga memiliki nilai yang positif bagi dirinya. Yang kelima, kesetaraan atau kesamaan, itu sebuah sikap yang selalu merasa kita tuh sama dengan yang lainnya, meskipun misalkan ketika berada di posisi di atas maupun ketika berada di posisi di bawah. Jadi tidak tinggi hati maupun tidak rendah hati. Jika dirangkum, komunikasi dalam pengembangan hubungan adalah sampailah pada tugas dengan menanyakan, dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mengapa sikap dan etika kerja begitu wajib dimiliki? Jelaskan dengan contoh kasus. Baik, seluruh materi sudah saya sampaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.